Cak, backsound cak, backsound cak. Jerman kalah. Apa emang sebenarnya udah waktunya Asia itu meroket? Ya sebenarnya sih, sebenarnya nih ya, sebenarnya ya, sebenarnya ya. Bener nggak sih lu? Tuh, panas kata belakang kulkas. Ngomongin kulkas anjing. Woi, saya sedikit lah anjing. Woi, ya podcast dari tadi nih lagi syuting ini. 1-2 untuk Jepang. Capek gue ya, Cak. Astagfirullah. Jangan dikasih biar aja. Yang penting mah lu nya bahagia nggak? Kalau lu bahagia udah jalanin. Kalau lu nya nggak bahagia jangan dijalani. Cari gitu tahu dulu kan kepo. Bener. Siapa tahu kan gue bilang cowoknya nih yang nggak beres nih ya kan. Kira-kira dianya beres nggak? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan kan. Ya udah. Sejauh ini sih. Ngomongin si Fati gitu. Ansu Fati. Iya. Ansu Fatinya beres apa enggak? Itu Spanyol. Nah, baru udah mulai videonya. Nah. Tapi yang tadi tetap masuk gitu. Halo semuanya. Balik lagi deh. Obral. Apa? Salah goblok. Kong goes to Qatar. Kong ke Qatar. Cak, backsound cak, backsound cak. Banget gue macam. Macam soal tai. Gimana dia abis itu bagi? Iya, partai Piala Dunia. Oke. Kita nih di Kong Media ini punya segmen khusus dong. Host anjing. Udah sini gue nge-host dah. Anjing. Namanya adalah Kong ke Qatar. Kita hari ini akan bahas partai-partai yang menurut produser ini menarik untuk dibahas. Kita langsung aja tanpa banyak basa-basi. Ada partai pertama antara Jerman berhadapan dengan Jepang. Yosa. Dia nggak bisa ngomong si anjing. Skor berakhir dengan 1-2 untuk kedudukan Jepang. Jepang sempat tertinggal 1-0, tapi akhirnya dia mampu kembalikan keadaan. Lu nonton pertandingannya? Nonton dong. Nih lu tanya Prancis Denmark no, baru gua nggak nonton no, gara-gara ini kan kita syuting. Gimana do? Jerman kalah. Apa emang sebenarnya udah waktunya Asia itu meroket? Ya sebenarnya sih, sebenarnya nih ya, sebenarnya ya, sebenarnya ya. Bener nggak sih lu? Tuh, panas kata belakang kulkas. Ngomongin kulkas anjing. Woi, saya sedikit lah anjing. Woi, ya podcast dari tadi nih lagi syuting ini. Woi anjing nih Parjo. Woi Parjo duta seks. Gimana dong? Apa sudah waktunya Asia ini meroket? Apa Jerman sudah mulai? Apa Hansi Flick pelatih biasa aja? Ya. Enggak, apa kita gebukin mereka dulu? Baru kita lanjut ngobrol. Iya lu anjing. Kamu kemarin di sini Dasan gua mana nas? 1-2 untuk Jepang. Capek gua ya, Cak. Astagfirullah. Jangan dikasih biar aja. Woi ngentot syuting dulu ini.
Nyocot bae mulutnya. Gak peduli anjing, gak dipeduli. Gila banget. Konten ini. Sesuap nasi nih. Lanjut. Ya menurut gua nih ya, emang Jepang nih bagus sih. Kesimpulannya itu. Gua ngomong singkat-singkat aja takut. Gua lagi ngomong panjang nih teriak ya kan. Jepang bagus sih. Kenapa gitu? Emang dari track record Piala Dunia 2018 kan emang dia udah menunjukkan kalau ini tim berprogres kan. Sampai sekarang akhirnya pemain banyak main di luar segala macam. Ya akhirnya kita ngelihat membuahkan hasil gitu dengan ketekunannya Jepang, latihan yang gue ngerasa latihan Jepang pasti keras banget sih dengan dia bisa ngimbangin fisiknya pemain Eropa yang gede-gede segala macam. Tapi kan kebetulan gue nonton juga tuh ya, Jepang lawan Jerman. Lu sepakat nggak kalau gue bilang di awal-awal tuh Jerman kesan ngeremehin semenjak unggul? Jerman semenjak Gundogan dapat penalti tuh udah pada pengen ngegolin semuanya. Ya kan? Si Muller si Muller tuh attitude-nya tuh anjing tuh orang tuh. Iya. GG banget. Lagu. Ya karena dari babak pertama juga gue ngeliat kayaknya Jerman kuat buat menang sih. Iya. Pas babak dia bisa kill the game sesegera mungkin. Seharusnya kalau pemain yang nggak banyak individu yang kan banyak tuh harusnya bisa passing, shooting dari luar segala macem kan. Tapi balik lagi sepak bola kan lu lengah sepersekian detik ya resikonya lu tanggung. Betul. Masuk babak kedua, masukin Asano, Tomiyasu, Minamino. Mulai berubah tuh Jepang tuh. Alur serangan udah mulai beda ya. Udah mulai ada hawanya tuh. Bukan si botak itu ya. Ya, tuh si botak kacau bener tuh. Botak Jepang anjing. Bopang main tuh dia. Tapi maksud gue karena ada opsi lu mainin Goretzka dari awal itu nggak dilakukan gitu. Sementara ketika Goretzka masuk baru mulai kelihatan kan ngototnya. Berapa peluang sundulan tuh Goretzka. Tapi menurut gua sebenarnya harusnya dengan kapasitas pemain Jerman ya, siapapun startingnya sih nggak masalah ya. Dan sampai Jerman sebelum unggul 1-0 tuh taktiknya Jerman tuh gila menurut gue ya, dari kaki ke kaki ya Hansi Flick yang kita kenal lah. Cuma ya gue setuju udah unggul 1-0 kesan meremehkan tuh mulai muncul. Kan? Apalagi Rudiger yang anjing kata gue batu banget. Respect dikit lah. Gue baca di katanya kan Rudiger emang sudah beberapa kali melakukan itu kan. Katanya itu dia ngerasa larinya tuh ngerasa lebih cepat. Ya, bagi gue bullshit gak sih? Emang dia lebih cepat. Gue pernah merasakan. Coba lu kayak gitu coba. Diangkat langkah kaki lebih jauh lebih ke depan. Ya, coba sekarang lu di sini nih. Enggak. Sudah ada contohnya nih Rudiger lagi nih. Rudiger lari. Ada. Iya, tapi maksudnya terlepas apapun itu setelah dia melakukan model lari gitu mukanya ngengeng enggak sih? Iya, itu loh. Maksud gue meremehkan tuh mukanya tuh nyengir. Iya. Nyengir kata gue. Lu kecuali lu udah unggul 4-0, ya kan? Lu baru unggul 1-0 dan ombak serangan tuh lagi di Jepang masalahnya. Iya. Jerman tuh babak kedua udah mulai dikurung. Iya, betul. Tapi golnya Jerman cuma bisa dari titik putih. Iya. Pada akhirnya itu yang dipertanyakan apa di attacking midfield, di kreativitas menuju penyerangan atau kurang klinis di lini depan? Menurut gua ya, Jerman sebenarnya cetak gol bisa dia. Oke. Tapi pertama lini serangnya Havertz tuh terkesan males-malesan ya, Bu. Ya, kayak bukan emang game-nya gitu sih, tapi kenapa nggak Werner yang lagi bagus? Disuruh dia mancing. Kenapa nggak Werner yang lagi bagus? Kenapa nggak Goretzka boleh? Kenapa 4-3-3 itu nggak usah make Muller? Menurut gua Muller tuh ya dia perlu cukup di ruang ganti gitu loh Muller loh. Untuk starting menurut gue Jerman muda-mudanya motivasional ya. Iya, muda-mudanya juga lebih mumpuni. Musiala bagus banget, Leroy nggak dapat kesempatan kan. Jadi ya menurut gue Jerman kalah karena ketika unggul 1-0 dia merasa di atas angin aja. Betul. Dan gol keduanya Jepang kan Nicolas Süle tuh kan goblok tuh, dia nggak ngerti perangkap offside kan, dia nggak naik sendiri kan. Nah ya
Itu kan antara gua rasa dia ngerti tapi karena dia meremehkan jadi dia nggak fokus. Nggak bakal lewat gitu ya. Iya, udah nggak bakal lewat. Dan di gol kedua tuh si Asano kan sempet kontrol pakai dengkul dulu kan. Itu siapa sih backnya yang rambutnya Slotterbeck ya? Slotterbeck. Backnya Dortmund itu ya? Itu susah. Iya, si dia ini kan tahu bahwa si Asano tuh ngontrolnya nggak lari dong. Iya. Tapi kenapa dia nggak langsung mepet gitu kan? Pas syutingnya si Asano tuh dia ngerasa dia nggak gitu ya? nutup badan, cuma kayak berarti udahlah ya kan, dan ternyata ya Takumi Asano menunjukkan kalau kualitas Jepang udah nggak bisa dipandang sebelah mata kan, akhirnya Jerman dihukum menurut gua 2-1 Jerman dihukum dan agak berat ya untuk lolos grup. Gua nggak bilang nggak bisa tapi agak berat menurut gua. Dia sama siapa aja sih grupnya? Jerman, Spanyol, Jepang, iya. Iya. Karena kalau udah lu di satu tim ada lawan yang kuat dan lu gagal menang lawan yang harusnya 3 poin, betul, itu susah ya, sulit. Kayak Argentina. Iya, betul. Berat banget nih Argentina. Setuju. Nah, jadi gimana nih kesimpulan yang bisa lu ambil, maksudnya apakah murni Hansi Flick ngeremehin atau Jepangnya emang Jepangnya aja yang bagus? Menurut gua Jepang main bagus, tapi Hansi Flick menurut gua udah gini, mau dia ngasih taktik kayak gimana pun kan kalau di lapangannya pemainnya nganggep remeh kan nggak akan berjalan tuh. Dan menurut gua kemarin kita belajar dari Argentina sama Arab. Kalau lu nggak pakai sistem lu kalah kan. Nah, sekarang kita belajar lu lengah sepersekian detik lu kalah juga. Individual dikalahkan oleh sistem. Karena gol kedua Jepang bener-bener cuma bola pelanggaran, itu satu lempar jauh. Iya, masuk kan berarti lu lengah sepersekian detik lu bisa kalah. Jadi Piala Dunia tuh ajang semua negara, semua tim pengen menang kan. Bener-bener ngerahin segalanya. Jadi ya lu ngeremehin sedikit lu kalah. Lu nggak jelas, sistem lu nggak jelas lu kalah gitu aja. Tapi yang gua cukup heran tuh kaget ya di starting lineup tuh nggak ada Minamino, nggak ada Asano, nggak ada Tomiyasu. Maksudnya pemain-pemain yang harusnya kayaknya dia bahkan di timnya bersinar gitu ya. Di klubnya. Tapi kenapa ketika masuk ke timnas dia nggak langsung pertama, dan ternyata yang main Nagatomo. Iya, pemain senior. Iya, dan kalau si ini bilang kan, kalau pelatih Belgia bilang kami membawa pemain-pemain tua bukan karena skill ya, tapi karena jam terbangnya. Dan mungkin Jepang masih berpikir kalau ya pada akhirnya orang-orang yang lagi bersinar di klubnya bisa berguna ketika deadlock dan berhasil menurut gua. Walaupun kalau gua jadi pelatih kayaknya Tomiyasu, Asano gua taruh di awal. Iya. Dan game kedua kayaknya ditaruh di awal sih. Iya ya. Karena si botak itu kan enggak banget ya. Si botak itu. Cak, udah berapa menit, Cak? 8. Kita pindah kali ya? Pindah lah udah. Kita kali ini bakal bahas Seven, bukan CR7. Tapi Spanyol menang 7-0 lawan Costa Rica. Nggak ada ampun. Kayak Iran jilid 2 bro, Costa Rica. Canggih bener, tapi Spanyol tuh. Spanyol yang OP apa Costa Rica yang bapuk mati? Spanyol bagus, tapi bukan berarti nggak kelawan ya. Costa Rica SSB. Iya kan? Kacau banget tuh Costa Rica tuh, najis. Gimana sih maksudnya? Apa yang terjadi gitu? Kenapa bisa sekacau itu skor? Gua sebelum Piala Dunia mulai jujur aja, gua agak meremehkan Spanyol gua dengan pemain-pemain mudanya, dengan pemilihan pemainnya ya. Pemain nggak punya striker dan lain-lain. Tapi ketika gua nonton lawan Costa Rica di luar Costa Rica, oke lah kita kesampingkan Costa Rica main jelek, udahlah ya itu kita setuju. Di luar, gua nggak ngerti kenapa, mungkin karena kebanggaan tim nasional kali ya. Ya. Pemain tuh 120% gua ngerasa. 120%. Gavi tuh gak banget tuh. Gavi tuh gue ngeliat kalau Pedri oke lah. Bagus lah kalau Pedri. Gavi tapi pas kemarin ya. Gila. Kacau ya dia. Kerasukan Iniesta tuh orang tuh. Kacau beliau anjing. Gue udah kesel pas kick off-nya, gue udah kesel anjing. Kok kata gue pemain muda makin nomor 9, mana gelandang ya kan, pede banget. Cuma pas mainnya anjing, gue bilang anjing nih orang kerasukan Iniesta nih. Rapi yang gue salut dari Gavi tuh, ya makanya dia man of the match kan, ngegaprak bisa, main pinter bisa. Kemarin ya. Kemarin. Biasa kan dia seradak sudut doang. Iya. Kotaknya nggak ada biasanya. Kemarin passing pendeknya sama Pedri sama Busquets, mungkin Barcelona koneksi kali ya. Iya. Nyatu banget. Asensio-nya juga positioningnya bagus. Siapa depannya? Ferran Torres. Iya, overall pemain nggak ada yang lelet lah. Iya, pemain overall main bagus semua lah Spanyol di luar Costa Rica ini. Tapi menurut gue sih ya kayak kita lihat Inggris aja nanti. Ya lu bisa Inggris menang 6-2, buktinya sama Amerika ditahan seri kan. Berarti kan nggak ada tim yang bener-bener di atas, nggak ada tim yang bener-bener di bawah. Gue ngerasa di luar Qatar ya. Karena emang
gue bilangin sama Presiden Qatar. Karena emang ya bagi gue emang kebetulan belum nemu lawan sesungguhnya aja gak sih? Karena ketika ketemu lawan yang lemah mungkin Spanyol bisa all out karena pemainnya ada tekanan. Betul. Tapi ketika ketemu Jerman lah kita lihat nanti nih. Gue ngerasa kayak pemain-pemain muda yang apalagi first World Cup-nya agak ini sih, agak mentalnya akan ke iris sih saya sih. Jadi ya Spanyol selamat lah untuk pembukaan yang manis, tapi ya kalau hati-hati. Iya, kalau orang bilang Spanyol calon juara cuma gara-gara menang 7-0 ya bullshit lah anjing. Kita udah sering ngelihat Spanyol juga ngebantai Jerman. Spanyol dibantai Belanda kan? Iya. Cuma nggak juga Belanda kacau juga ya. Iya, nggak ada jaminan. Tapi maksudnya kayak udah cukup belum sih buat ngejawab ke pertanyaan publik tentang si Enrique milih pemain kok kayak gini? Kelama-siaan ataupun sekalipun nggak nama-namanya tidak jelas ya, gitu. Ya nggak ada dan lain-lain. Tapi menurut gue sih dengan 7-0 pertama sih gue rasa ngebungkam lumayan bisa ya. Ngebungkam walaupun cuman Costa Rica aja. Walaupun gitu. cuma Costa Rica tapi paling nggak ada ketenangan dari supporternya lah. Walaupun nanti ketemu Jerman sih pembuktiannya itu. Ya. Karena kalau Jerman hidup mati nih. Iya betul, setuju. Jerman harus menang. Spanyol juga harus menang. Spanyol lolos kan, dia menang. Tapi berarti permainan mutlak punya Spanyol. Permainan punya Spanyol. Costa Rica sempat enggak ada sama sekali ya. Enggak kayak kita bahas Jerman Jepang gitu. Iya. Enggak, kalau ini mah Spanyol dari awal kita lihat juga udah kayak udah menang ini Spanyol. Karena gue ngeliat Costa Rica juga kayak nggak ada. Dia mau nggak sih masuk Piala Dunia gitu ya, loh. Mereka main untuk kalah sebenarnya. Iya. Nggak, let's say kalau kita bahas kemarin Iran lawan Inggris, Iran bisa beda dapat 2 gol. Ngelawan. Iya, ngelawan. Dapat gol pertama ngotot tuh. Iya, walaupun tetap cupu kan gitu. Cupu. Kualitas pemainnya memang kualitas pemain ngebedain. Cuman kayak si Costa Rica ini nggak ada fightingnya gitu loh. Nggak ada. Sampai bisa 7-2. 7-0. Iya 7-0 maksud gua. Itu. Makanya kalau Spanyol gua nggak usah banyak bahasan karena nggak lu suruh diem sih? Menurut gue Spanyol udah memang belum kelihatan karena lawannya Costa Rica belum ngebuktiin apapun. Baru Costa Rica ya? Ya tapi untuk ngebukam supporternya udah cukup sih bagian pertama. Berarti nanti dia ketemu Jepang juga ya? Ketemu Jepang juga. Waduh. Berat. Apalagi Jepang nanti ketemu Costa Rica, untungnya Jepang itu ketika Jepang menang lawan Costa Rica, Jepang udah 1 kaki nih. Udah 6 poin berarti ya kalau lawan Costa Rica menang aja. Spanyol Jerman seri ya udah selesai itu. Menarik. Kali ini kita pindah lagi bahasannya. Bahasan selanjutnya adalah Portugal. King Naldo. Do. Man of the match ya. Yang paling disukai Ronaldo adalah penalti. P 3,14 atau 22/7. P. Melawan Ghana. 2 meter dong. Iya. Rumus. Portugal 3, Ghana 2. Selebrasinya siu. Balik lagi ya? Kacau. Balik lagi. Gimana do? 3-2. Berarti Portugal gimana? Woi, Ghana nggak bisa dipandang sebelah mata, Ki. Piala Afrika aja nggak juara do. Senegal yang juara. Portugal tapi udah lolos Piala Dunia akhir-akhir. Sebenarnya menurut gue Portugal cupu. Penaltinya Ronaldo tuh 50-50 ya. 50-50 ya. Tapi gol Ronaldo yang sebelum penalti kalau lu nonton tuh, ya itu juga 50-50 sebenarnya. Oke. Jadi menurut gue ya adil lah ya. Adil lah menurut gue ya. Lu ke golan 3 lu golin 4 kan you still win the game kalau kata Justin kan. Kalau kata lu ya lu tuh tetap menang. Ya lu tetap menang, benar. Cuman beda aja artinya ya. Gue kayak lebih Indonesia aja gue. Iya. Bukan ngelakuin Pancasila lama di Belanda, gue lama di Depok kan? Lama di Depok. Sampai detik ini. Gak usah ngomong seakan-akan lama di Depok. Iya. Terus lu udah pindah nggak di Depok lagi. Gue udah di Puri anjing sekarang. Dulu Puri kan di Depok. Ini dulu di Maharaja. Sekarang udah naik di Puri. Kalau Maharaja tuh banjir. Geser ke Margonda. Iya, geser ke Margonda. Kan Depok Margonda doang. Wali kotanya aja nggak mau beresin jalanan Sawangan. Wali kota? Tahu nih wali kota nih. Gimana nih wali kota? PKS sih. PKS. Aduh. Udahlah. PKS emang apa? Partai Kesejahteraan Silat. Perguruan gua kenapa lu ketawa lu perguruan gua? Iya respect aja. Respect. Sekarang mainnya gitu ya. Udah kedesek komen tadi.
Bukannya minta maaf ya. Aduh. Gimana sih kok Portugal? Ya emang buat penonton netral seru dong. Seru banget. Seru banget. Si Ghana emang awal-awal kampret tuh mainnya. Iya, benar, gue setuju. Cuman kok makin kesini makin kesana gitu. Satu kesimpulan yang gue dapet, Ghana kalah gara-gara dia ngincar seri. Ya. Lu lihat gak pas Jordan Henderson. Jordan Henderson. Ayo. Jordan Ayu diganti kan dia kan udah selebrasi tuh satu sama kan, seneng kan. Satu sama seneng, lama-lamain lah. Iya. Abis itu kegolan langsung 2-1 kan, ya kan. Kalau lu perhatiin keluar lagi tuh Ghana tuh. Ya. 2 sama Ghana udah bener-bener parkir bis. Tuh. Ya kan pas 2 sama tuh Ghana udah bener-bener parkir bis. Pas udah 2-1 Ghana parkirnya kan 3-1 dulu. Iya, 3-1 dulu. 2-1 Ghana udah bener-bener serangan balik. Ya kan, dapat lagi Portugal baru keluar lagi. Nah, pas posisi 3-1 Ghana main kayak posisi 0-0. Tapi pas si Jordan Ayu ditarik tuh dia udah kesenangan tuh satu sama menurut gua. Ya kalau tim masuk lapangan udah ngincar seri ya lu jangan berharap menang, jangan berharap pasti akhirnya kalah ya. Pasti akhirnya kalah. Dan itu yang ditunjukkan oleh Portugal ya. Dan gua ngerasa mentalitas Portugal tahun ini kayak ngotot banget mau juara sih. Iya. Di luar permainannya sampah ya. Ya kan? Tapi emang permainannya sampah. Ya, iya kan, sampah permainannya, nggak ada taktik, cuma lari-lari dari wing ya. Kayak kan? ini ya, gue ngeliatnya tuh Portugal tuh kayak bukan tim dari Eropa gitu loh, kayak dari Amerika gitu ya, ya kan? Kayak Brazil, kayak Argentina. Lu tendang bola, lu lari, lu kejar gitu. Tapi yang nyelamatin Portugal menurut gue tekad juaranya sih. Tekad juaranya. Gila. Maksudnya semangat kolektifnya itu bagus ya. Semangat untuk melajunya tuh gila tuh. Gue ngeliat Portugal kemarin tuh kayak ngeliat AC Milan. Iya benar. Gerasak ini tim main apa gitu. Gue nggak peduli, yang penting gue bisa golin. Iya, iya itu dan itu gue ngerasa yang dan AC Milan juga juara kan. Betul sih. Menurut gue nggak ada salahnya. Semua tim jelek. Ya balik lagi itu kan ketika semua tim jelek kalau dia nggak bermain bagus kan dia nggak juara juga. Betul. Catat itu. Udah berapa menit Ji? 15. Udah pertandingan ketiga lagi. Kamu kalau sama gue cepet-cepet gini sih Mas. Orang kita nggak bahas susunan pemain, pergantian pemain, hanya langsung aja ini gimana. Langsung aja. Karena kan Piala Dunia itu kan pesta, hajatan bola dunia. Benar. Pasti semua nonton. Maksudnya kalau bahas taktik ya lama, bisa sejam sendiri. Bisa satu match nih kayak kutu pasar. Iya, kayak pergantian Leo masuk aja itu kan. Itu Leo gimana gol terakhir? Wah, ciri khas dia banget. Ciri khas banget. Udah pasti dia itu. Dan Portugal tuh ada Nuno Mendes, ada Dalot malah mainin Rafael Guerreiro karena jam terbang sih, udah otomatis Guerreiro, ya. jam terbang itu dia. Tapi Guerreiro keren juga sih. Bagus kemarin. juga ya. Bagus juga kemarin. Portugal gue ngerasa bukan final aja sih. Line up Piala Dunia tahun ini line up juara nih. Harusnya. Cuman yang bikin gue ragu tuh ngelihat permainannya dong. Karena ya lihat aja gitu loh. Maksudnya nggak mencerminkan bahwa kalau lu siap main bagus piala gitu loh kayak. Ya. Pemainnya bagus. Udah seniornya merata seniornya. Yang muda potensial, yang senior juga masih top perform. Kayak semua tuh nggak ada pemain yang udah nih slot masih kosong, kalau itu nggak ada tuh Portugal. Tapi nggak tahu kenapa akhirnya ya itu tadi gue ngeliat balik lagi sistem ya. Apa pelatihnya siapa sih? Paulo Bento ya apa? Pelatihnya siapa Cak? Portugal. Fernando Santos benar. Masih ya dari yang masih dari yang dia juara. Gila. Itu loh. Kematangan, maksud gue ketenangan ruang gantinya tuh udah. Berarti emang ini pelatih bisa ngehandle ya maksudnya. Bisa ngehandle pelatih ini. Berarti Erik ten Hag aja yang cemen nggak bisa handle Ronaldo. Tuh orang mah gak jelas. Gue gede sama ten Hag gue. Ronaldo dibuang, MU gitu-gitu aja. MU nggak makan. Udahlah, MU mah udahlah. Portugal udah kita bahas. Spanyol udah kita bahas. Jepang, Jerman udah kita bahas. Gue pengen nanya, menurut lu dari 3 match ini mana yang paling menarik buat lu tonton? Dari dua-dua tim. Yang paling menarik menurut gue Portugal Ghana sih. Portugal Ghana karena jual beli serangan ya kan, banyak gol tercipta dan berimbang gitu. Betul. Mainnya jadi banyak fight di tengahnya gitu. Kalau Spanyol kan banyak hujan gol tapi ya habis udah gitu aja. Lu nggak deg-degan sampai akhir gitu. Kalau Portugal tuh. Tapi Jerman Jepang juga nggak kalah seru. Jepang. Gue suka juga tuh. Apa ya? Gue ngeliat kalau
Portugal Ghana itu si Ghananya ini kayak awal-awal tuh nggak mau menang. Ya. Maksudnya ngerti gak? Ya udah nggak nafsu Mantau dulu. Coba ngelihat Portugal dulu. Ngelihat Portugal banyak celah baru nyerang dia. Cuman kalau Jepang ini kan beda ya, maksudnya. Beda. Emang pak dari awal gitu. Walaupun secara kualitas memang masih kalah sama Jerman lah. Kita bisa lihat di babak pertama kan. Iya. Itu kelihatan bedanya banget. Di Portugal Ghana, siapa sih pemain yang kira-kira menurut lu emang Ronaldo itu layakkah man of the match? Menurut gua man of the match ya Portugal Ghana Bruno. Ya kan? Ya. Makanya gua tanyain ke lu, apakah karena FIFA ini permainan bandar Ronaldo? Tapi jangan di situ ngentot makan. Makan di sini aja podcast gak ada harga diri. Anjing, podcast anjing. Menurut gua Bruno sih. Iya. Ya, tapi mungkin karena Ronaldo gol di Piala Dunia kelimanya dia sih mungkin. Iya ya. Ya, dihargai lah. Tapi gue benci sih, karena gue nggak suka sama Bruno kan. Anjing cuma harus gue akuin kemarin Bruno bagus sih. Ya. Bruno. Tapi ngomong-ngomong maksudnya kalau gue boleh nyinggung Ronaldo dikit deh, kadang emang hidup di atas, kadang hidup di bawah berputar dong. Putar benar. Sekarang Ronaldo nganggur, gue lagi kerja. Iya sih. Dia nganggur, dipecat sama MU. Ronaldo aja bisa dipecat kan, makanya buat kawan-kawan yang PHK kasih nih, pesan buat kawan-kawan yang masih fresh graduate tapi udah di PHK karena pengurangan pegawai karena anggaran kantornya nggak cukup. Tenang aja, bukan lu doang, Ronaldo aja udah kayak gitu masih dipecat ya kan. Ronaldo. Jadi the best player in town masih dipecat. Rezeki mah ada yang ngatur. Yang penting mah berdoa. Sholat. Anjing mainan karet bangsa. Ji, tolong apa Ji? Podcast apa sih ini anjing? Yang satu main Mobile Legends, cuek banget. Iya anjing. Ya Allah. Mesen ayam begini. Dada ayam nih. Disilet anjing dada ayam. Allah. Udah berapa menit sih, Cak? Ada ayam. 23. Ya mau sampai berapa? Sampai 25 kali ya. Kita bahasa apa lagi ya? Bahasa Jepang aja, bahasa Jepang. Oh iya, watashi wa RBM des. Yosa. Wankachi. Tosan. Ikese. Sumimasen. Tento kashi. Tantoryu. Ilmu aliran 3 pedang. Tomiyasu. Cahaya Arsenal. Wachia, Jing Hong Fat Jing. na. Wang An Chung Sen Song Ma. Cik Fong Tam Cak Kok. Ya. Yo. Mason B aja mau. Mason Mount. Mason. Mason Gojek. Waduh. Berapa menit? Masih berapa, Cak? Ya gitu kan kelihatan banget ada materinya. Mason apa yang mon? Apa tuh? Mason Mount. Nah. Mason apa yang bukan Mount tapi Greenwood? Freemason. Itu dia tuh. Anjing. Oke, bye-bye. Dadah.